warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dengan NPM A1J021052 kelas 2B Prodi Pendidikan Formal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, dan saya akan menemani Anda semua pada menit-menit ke depan. Semoga teman-teman tidak bosan melihat video saya. Semoga video YouTube saya bisa berguna bagi kita semua dan selamat menonton. Oke, pada malam ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Menurut Lev M. Stockdale, kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas, pengarahan, pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Sini ada yang tahu nggak apa fungsi kepemimpinan pendidikan? Tidak? Nah, kita akan menjawabnya. Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, anggota masyarakat agar tahu berbuat sesuatu, melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Adapun menurut MI Anwar 2003-70 mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan pendidikan memiliki 3 fungsi sebagai berikut. A. Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang akan terjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Dan C. Menciptakan sekolah sebagai sesuatu lingkungan yang harmonis dan sehat, dinamis dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas, akan memperoleh kepuasan kinerja. Syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan untuk merangkul jabatan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang lebih baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomi yang layak. Adapun persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan tersebut adalah: yang pertama, rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong. Yang kedua, sabar dan memiliki kestabilan ekonomi, percaya kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Adapun keahlian dalam jabatan, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personal, keterampilan dalam menilai. Oke, next ada konsep kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor atau penggerak penentu kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehingga dengan MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerjanya. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dengan hasil yang dapat dicapai, mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun sifat-sifat atau karakteristik seseorang kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah memiliki sifat, yaitu yang pertama adalah memiliki integritas, yaitu bersifat tegas dan jujur, baik tercermin dari sifat-sifat pribadinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip.
Yang kedua, adil, yaitu harus bersikap adil terhadap kebenaran dan tidak ada perbedaan perilaku kepada siapapun. Yang ketiga, melaksanakan hubungan kemasyarakatan dengan baik. Yang keempat, memiliki niat mampu melaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan adalah: yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan kepemimpinan. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan gaya. B. Penghargaan dan perilaku atasan. Yang C. Karakteristik harapan dan perilaku bawaan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan manajer. Yang D. Keputusan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Iklim dan keanekaragaman organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Oke, selanjutnya adapun karakteristik dari sekolah efektif. Yang pertama, kepemimpinan yang profesional. Yang kedua, visi dan tujuan bersama. Yang ketiga, lingkungan belajar. Yang keempat, konsentrasi pada belajar mengajar. Yang kelima, harapan yang tinggi, penguatan pemantapan yang positif. Yang keenam, pemantauan kemajuan. Yang ketujuh, hak dan tanggung jawab peserta didik hingga masyarakat dari sekolah. Yang ketujuh, mengajarkan yang penuh makna dalam. Yang ke-10, organisasi belajar. Baiklah, itulah akhir dari video YouTube saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.